Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kita terus disertai, diberkati, dan diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita sanggup menahannya. Saat ini mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, yang tidak pernah mengangkat tangannya dari kami sedikit pun, tetapi yang dengan setia memberkati, menyertai, melindungi anak-anaknya dari hari ke hari. Pagi ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan lakukan. Tak ada henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu akan kami dengar pagi ini. Kiranya Tuhan menuntun kami, membuka hati kami, agar firman yang kami baca dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah sauh bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak studi menunjukkan bahwa kesembuhan seorang pasien tidak hanya ditentukan oleh obat atau perawatan yang dilakukan. Dari diri pasien sendiri, ada satu aspek yang sangat menentukan proses kesembuhan, yaitu harapan. Jerome Groopman, misalnya, ia meneliti jika pasien yang punya harapan besar untuk sembuh akan lebih bisa menahan rasa sakit. Ini karena tubuh akan menghasilkan hormon endorfin dan enkefalin yang berfungsi seperti morfin, yang di dunia medis dipakai sebagai pereda nyeri. Bagi orang sehat, harapan juga menjaga diri mereka dari stres saat menghadapi situasi negatif. Orang dengan harapan yang positif juga cenderung lebih menjaga kesehatannya dengan makanan sehat, tidur cukup, olahraga, dan merawat dirinya dengan baik. Firman Tuhan telah menyatakan ini sejak lama. Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Tidak pernah ada orang yang hilang pengharapan tapi tetap gembira. Pengkhotbah 9 ayat 4-5 bahkan berkata, ciri orang yang hidup adalah ia punya harapan. Jika punya pengharapan, seburuk apapun keadaannya, seperti yang digambarkan sebagai anjing, hewan yang dianggap rendah oleh bangsa Israel, ia masih lebih baik daripada punya banyak hal, tapi hilang pengharapan, ibarat singa yang mati. Pengharapan juga digambarkan seperti sauh atau jangkar. Seperti kita tahu, sebesar apapun ombak, selama kapal itu tertambat pada sauhnya, seperti kita tahu, sebesar apapun ombak, selama kapal itu tertambat pada sauhnya, maka kapal itu tidak akan terbalik atau hanyut. Demikianlah pentingnya punya pengharapan, sehingga apa yang dikatakan Roma 5 ayat 1-5 itu menjadi benar. Karena firman Tuhan berkata, bahwa meski kita mengalami kesengsaraan, pengharapan akan membuat kita justru menjadi tahan uji, bahkan bisa bermegah di dalam kesengsaraan itu. Namun saudara, pastikan sauh pengharapan kita itu kuat dan dapat diandalkan. Kekuatan manusia siapapun dia tidak akan pernah menjadi sauh yang kuat. Apalagi kekuatan harta,
kekuasaan, teknologi, popularitas, jabatan. Hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Dia yang dapat diandalkan dan diharapkan. Hanya di dalam Dialah kita bisa tenang dan bisa berbahagia dan mendapat kelegaan. Karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan setia dan sangat berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang setia, yang tidak pernah mengabaikan kami, yang dengan setianya selalu membawa jiwa kami kepada kemenangan dan ketenangan. Tolong kami Bapa, agar hati dan pikiran kami tidak teralihkan oleh apapun, sehingga kami menjadi kehilangan pengharapan. Sebaliknya pengharapan kami semakin teguh, karena kami melihat dengan mata kepala kami sendiri betapa Allah yang setia menyertai dan melindungi kami sedemikian rupa, sampai kami tidak pernah merasa bahwa Engkau meninggalkan kami. Ya Tuhan, sertai kami hari ini, dan biarlah di awal bulan November ini kami boleh melihat kemurahan Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara dalam seluruh aktivitas hari ini. Shalom.